Halo semua, kedan-kedanku, kembali lagi bersama aku di Jago Bola. Gimana semuanya kabar kedan-kedanku? Semoga kalian sehat selalu dan diberi perlindungan dimanapun kalian berada ya. Oke kedanku, seperti biasa nih, di video kali ini aku akan membawakan beberapa prediksi dari beberapa pertandingan nih. Untuk pertandingannya sendiri aku sudah pilih dari kelima pertandingan ini. Di pertandingan pertama di sini kita ada dari Liga Norwegia nih, yang mempertemukan antara KFUM Oslo melawan Brann. Di pertandingan kedua di sini kita ada dari Liga Swedia yang mempertemukan antara Djurgården melawan Elfsborg. Di pertandingan ketiga di sini kita ada dari Liga Finlandia yang mempertemukan antara Vasa VPS melawan KPS. Di pertandingan keempat di sini kita kembali lagi ke Liga Swedia. Kali ini mempertemukan antara Degerfors melawan Gais. Dan di pertandingan terakhir di sini kita kembali lagi ke Liga Norwegia. Kali ini mempertemukan antara Viking melawan Bodo Glimt. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya nih kedanku, seperti biasa bagi kalian yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like dan komennya agar channel ini tetap bisa memberikan video prediksi-prediksi untuk kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi mari kita ke pembahasannya. Oke, di pertandingan pertama di sini mempertemukan antara KFUM Oslo yang berhadapan langsung dengan Brann. Untuk head-to-head dari 5 pertandingan terakhir di antara kedua tim. Untuk Oslo sendiri, di sini mereka mampu memperoleh 3 hasil kemenangan, 1 hasil imbang dan juga 1 hasil kekalahan. Sementara untuk Brann sendiri, di sini mereka memperoleh hasil yang sangat serupa dengan mampu mengantongi 3 hasil kemenangan, 1 hasil imbang dan juga 1 hasil kekalahan. Dan kalau kita masuk ke 5 pertemuan terakhir di antara kedua tim, untuk Brann sendiri tampaknya di sini sangat jauh lebih diunggulkan. Dari 5 pertemuan terakhir mereka, di sini Brann mampu memperoleh 3 hasil kemenangan. Sementara untuk Oslo sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 1 hasil kemenangan. Dan 1 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang. Dan untuk klasemen dari Liga Norwegia, di sini untuk Brann sendiri tampaknya juga masih jauh lebih diunggulkan. Dengan Brann sendiri berada di posisi kedua klasemen dengan perolehan 30 poin dari 15 pertandingan. Sementara untuk Oslo sendiri, di sini mereka berada di posisi ke-11 klasemen dengan perolehan 15 poin dari 13 pertandingan. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan oleh para bandot, di sini para bandot menyediakan purpuran, perempat dan juga lek-lekan. Dan untuk over undernya di sini ada di angka 2,5 dan juga 2,3/4. Dan di prediksi pertandingan kali ini aku sarani kalian bisa ambil di Brann, lek-lekan. Dan untuk over undernya kalian bisa ambil di over 2,5. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget nih di sini Brann bakalan menang dengan selisih 2 gol. Dengan skor akhir berakhir dengan 1-3. Oke, di pertandingan selanjutnya di sini mempertemukan antara Djurgården yang berhadapan langsung dengan Elfsborg. Untuk head-to-head dari 5 pertandingan terakhir di antara kedua tim. Untuk Djurgården sendiri, di sini mereka mampu memperoleh 2 hasil kemenangan, 1 hasil imbang dan juga 2 hasil kekalahan. Sementara untuk Elfsborg sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 1 hasil kemenangan, 1 hasil imbang dan juga 3 hasil kekalahan. Dan kalau kita masuk ke 5 pertemuan terakhir di antara kedua tim, di sini untuk Elfsborg sendiri tampaknya sedikit lebih diunggulkan. Dengan Elfsborg sendiri mampu memperoleh 3 hasil kemenangan. Sementara Djurgården sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 2 hasil kemenangan. Dan untuk klasemen dari Liga Swedia, di sini tampaknya untuk Elfsborg sendiri masih jauh lebih diunggulkan. Dengan Elfsborg sendiri berada di posisi keempat klasemen dengan perolehan 29 poin dari 15 pertandingan. Sementara untuk Djurgården sendiri, di sini mereka berada di posisi ke-10 klasemen
dengan perolehan 19 poin dari 15 pertandingan. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan oleh para bandot, di sini para bandot menyediakan perukuran seperempat dan juga setengah. Dan untuk over undernya di sini ada di angka 2,5 dan juga 23/4. Dan di prediksi pertandingan kali ini aku sarani kalian bisa ambil di dashboard, nahan, setengah. Dan untuk over undernya kalian bisa ambil di over 2,5. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget nih di pertandingan kali ini bakalan terjadi draw nih, dengan skor akhir berakhir dengan 2-2. Oke, di pertandingan selanjutnya di sini mempertemukan antara fase VPS melawan QPS. Untuk head-to-head dari 5 pertandingan terakhir di antara kedua tim. Untuk VPS sendiri, di sini mereka memperoleh hasil yang sangat buruk. Dari 5 pertandingan terakhir mereka, di sini VPS hanya mampu memperoleh 1 hasil imbang. Dan 4 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan. Sementara untuk sang tamu sendiri nih, di sini QPS memperoleh hasil yang sangat bagus. Dari 5 pertandingan terakhir mereka, di sini QPS mampu memperoleh 3 hasil kemenangan. Dan 2 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang. Dan kalau kita masuk ke 5 pertemuan terakhir di antara kedua tim, di sini untuk QPS sendiri tampaknya juga jauh lebih diunggulkan. Dari 5 pertandingan terakhir mereka, di sini QPS mampu memperoleh 4 hasil kemenangan. Sementara untuk VPS sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 1 hasil kemenangan. Dan untuk klasemen dari Liga Finlandia, di sini tampaknya untuk QPS juga masih jauh lebih diunggulkan, dengan QPS sendiri berada di posisi ketiga klasemen dengan perolehan 30 poin dari 16 pertandingan. Sementara untuk VPS sendiri, di sini mereka berada di posisi ke-7 klasemen dengan perolehan 18 poin dari 15 pertandingan. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan oleh para bandot, di sini para bandot menyediakan pur-puran, seperempat dan juga lek-lekan. Dan untuk over undernya di sini ada di angka 2,3/4 dan juga 2,5. Dan di prediksi pertandingan kali ini aku sarani kalian bisa ambil di QPS pur seperempat. Dan untuk over undernya kalian bisa ambil di under 2,3/4. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget nih di sini QPS bakalan menang dengan selisih 2 gol. Dengan skor akhir berakhir dengan 0-2. Oke, di pertandingan selanjutnya di sini kita kembali lagi ke Liga Swedia. Kali ini mempertemukan antara Degerfors yang berhadapan langsung dengan GAIS Göteborg. Untuk head-to-head dari 5 pertandingan terakhir di antara kedua tim. Untuk Degerfors sendiri, di sini mereka memperoleh hasil yang sangat buruk. Dari 5 pertandingan terakhir mereka, di sini mereka belum mampu memperoleh 1 hasil kemenangan pun. Sementara untuk Göteborg sendiri, di sini mereka malah memperoleh hasil yang sangat bagus. Dari 5 pertandingan terakhir mereka, di sini Göteborg mampu memperoleh 4 hasil kemenangan. Dan 1 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang. Dan kalau kita masuk ke 5 pertemuan terakhir di antara kedua tim, di sini tampaknya untuk masing-masing tim sama kuatnya nih. Dari 5 pertemuan terakhir mereka, di sini masing-masing tim mampu memperoleh 2 hasil kemenangan. Degerfors memperoleh 2 hasil kemenangan, Göteborg memperoleh 2 hasil kemenangan, dan 1 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang. Dan untuk klasemen dari Liga Swedia, di sini untuk Göteborg tampaknya sangat jauh lebih diunggulkan, dengan Göteborg sendiri berada di posisi ke-6 klasemen dengan perolehan 25 poin dari 15 pertandingan. Sementara untuk Degerfors sendiri, di sini mereka berada di posisi ke-14 klasemen dengan perolehan 13 poin dari 15 pertandingan. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan oleh para bandot, di sini para bandot menyediakan pur-puran, setengah dan juga 3/4.
Dan untuk over undernya di sini ada di angka 2,5 dan juga 2,3/4. Dan di prediksi pertandingan kali ini aku sarani kalian bisa ambil di dagger force, nahan, setengah. Dan untuk over undernya kalian bisa ambil di over 2,5. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget nih di pertandingan kali ini bakalan terjadi draw nih, dengan skor akhir berakhir dengan 2-2. Oke, di pertandingan terakhir di sini kita kembali lagi ke Liga Norwegia. Kali ini mempertemukan antara Viking yang berhadapan langsung dengan Bodo Glimt. Untuk head-to-head dari 5 pertandingan terakhir di antara kedua tim. Untuk Viking sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 2 hasil kemenangan, 1 hasil imbang dan juga 2 hasil kekalahan. Sementara untuk Bodo Glimt sendiri, di sini mereka mampu memperoleh 3 hasil kemenangan, 1 hasil imbang dan juga 1 hasil kekalahan. Dan kalau kita masuk ke 5 pertemuan terakhir di antara kedua tim, di sini tampaknya masing-masing tim sama kuatnya nih. Dari 5 pertandingan terakhir mereka, di sini mereka mampu memperoleh 2 hasil kemenangan. Viking memperoleh 2 hasil kemenangan, Bodo Glimt memperoleh 2 hasil kemenangan, dan 1 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang. Dan untuk klasemen dari Liga Norwegia, di sini untuk Viking tampaknya sedikit lebih diunggulkan, dengan Viking sendiri berada di posisi puncak klasemen dengan peringkat pertama dengan perolehan 36 poin dari 16 pertandingan. Sementara untuk Bodo Glimt sendiri, di sini mereka berada di posisi keempat klasemen dengan perolehan 26 poin dari 13 pertandingan. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan oleh para bandot, di sini para bandot menyediakan purpuran, seperempat dan juga lek-lekan. Dan untuk over undernya di sini ada di angka 3/4 dan juga di angka 3. Dan di prediksi pertandingan kali ini aku sarani kalian bisa ambil di Viking, nahan, 1/4. Dan untuk over undernya kalian bisa ambil di under 3/4. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget nih di sini Viking bakal menang dengan selisih 1 gol saja, dengan skor akhir berakhir dengan 1-0. Oke, sekian ringkasan video prediksi dari aku nih. Bagi kalian yang pecinta single bet, kalian bisa ikutin mau ambil di handicapnya atau di over undernya kan. Dan juga bagi kalian yang mau info lebih lanjut ataupun mau join grup, kalian bisa japri aja ke WA aku. Nanti aku letak di kolom deskripsi dan juga di kolom komentar. Ingat, aku memprediksi berdasarkan feeling aku sendiri nih kadan. Jika kalian masih ragu dengan feelingku, kalian bisa gunakan feeling kalian masing-masing. Ingat, utamakan feeling sendiri ya kadan. Oke, jangan lupa subscribe-nya, like dan komen sebanyak-banyaknya agar channel ini tetap bisa memberikan video prediksi-prediksi untuk kalian semua. Oke, aku Jago Bola di sini pamit undur diri and see you the next video.